Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berhubungan dengan dinamika rotasi. Saya akan berikan tips dan trik cara menyelesaikan secara cepat soal-soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi, terutama yang berkaitan dengan sistem beban dan katrol. Nah, ini ada soal nomor 1, balok dengan massa 3 kg diikat tali lalu dikaitkan pada katrol yang bermassa 2 kg. Mula-mula balok ditahan dalam keadaan diam. Jika balok itu dilepas, maka percepatannya adalah berapa? Coba perhatikan baik-baik di sini ya. Saya gambar gaya-gayanya seperti ini. Pada balok ada gaya W, ada tegangan tali seperti ini. Nanti baloknya turun, percepatannya A, maka katrolnya berputar searah putaran jarum jam seperti ini. Jadi dia akan menyokong percepatan A tersebut. Nah, kalau kita mencari percepatan menggunakan cara cepat, ya tidak perlu ribet, kita pakai hukum 2 Newton aja. A itu sigma F per sigma M. Ini berlaku untuk sistem percepatan tunggal. Artinya dalam sistem ini hanya ada satu nilai percepatan. Nah, kalau saya uraikan, sigma M ini menjadi sigma NT plus sigma KMR. Kenapa demikian? Karena dalam sistem katrol beban ini, selain ada yang bertranslasi, bergerak menggeser, dalam hal ini balok, ada juga yang berputar, yaitu katrol. Jadi kalau begitu sigma M kita uraikan menjadi sigma MT, jumlah massa benda yang bertranslasi, plus sigma KMR, jumlah massa benda yang berotasi. Nah, massa benda yang berotasi itu pasti punya konstanta momen inersia. Nah, benda yang berputar dan punya jari-jari, secara umum momen inersianya itu bisa ditulis KMR kuadrat, di mana K itu dinamakan konstanta momen. Nah, sedangkan katrol, untuk problem katrol itu dianggap sebagai silinder pejal. Sehingga kalau silinder pejal, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, sehingga nilai K-nya itu adalah setengah. Jadi nilai K, konstanta momen, itu adalah nilai atau bilangan yang di depan mr kuadrat tersebut. Jadi K dari silinder pejal itu adalah setengah, begitu ya. Oke, kita lanjut. Sigma F-nya berapa ini? Ya, W secara percepatan positif, min T plus T. Tegangan tali selalu habis ya, min T plus T. Karena ini gaya hasil reaksi. Tidak ikut dalam sigma F. Ya, tegangan tali tidak ikut sigma F karena selalu menghilang. Nah, jadi gaya penggerak sistem cuma hanya W saja kan ya. Kemudian yang bawah yang bertranslasi, yang menggeser, itu adalah balok dengan massa M ini. Nah, terus kemudian yang berotasi adalah katrol dengan massa M besar. Nah, katrol itu punya konstanta momen sebesar setengah karena dianggap silinder pejal tadi. Nah, terus kemudian kita masukkan W-nya itu adalah 3 kali 10, W itu M kali G ya. Jadi M kali G, G-nya 10 berarti 30. Masanya balok ini adalah 3. Setengah M masanya katrol. Jadi kalau begitu 30 dibagi 3 plus 1 berarti 30 dibagi 4. Hasilnya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, dua balok A dan B masing-masing memiliki berat 3 kg dan 1 kg, dihubungkan tali dan dikaitkan katrol yang bermassa 2 kg seperti tunjukkan gambar. Bila balok dilepas dari keadaan diam, maka hitunglah percepatan balok A. Tentu saja percepatan balok A dan B itu akan sama besar. Ya, karena kalau A itu turun 1 meter dalam waktu yang sama, B akan naik sebesar 1 meter juga, dan katrolnya dia akan memutar seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kalau kita cari nilai percepatannya ya pakai sigma F per sigma NT plus sigma KMR. Nah, sigma F-nya berarti WA secara percepatan, WB melawan percepatan. WA secara percepatan positif, WB melawan percepatan negatif. Tegangan tali selalu habis, tidak ikut dalam sigma F. Yang bergerak translasi adalah balok A dan B, jadi MA plus MB. Yang bergerak rotasi itu adalah hanya katrolnya. Massa katrol itu M dikalikan konstanta momennya adalah setengah karena dianggap silinder pejal. Nah, kita tinggal masukkan aja WA itu adalah 30 M kali G, WB itu 10 karena massanya 1, dibagi dengan MA 3 MB 1 plus setengah kali M besarnya itu adalah 2 ya. Jadi kalau begitu yang penyebutnya 3 tambah 1 4 ditambah 1 lagi 5 berarti 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya nomor 3, yoyo diikat tali lalu digantung pada plafon seperti ditunjukkan gambar. Mula-mula yoyo itu ditahan dalam keadaan diam kemudian dilepaskan. Percepatan yoyo sebesar berapa?
Nah, kita gambar dulu gaya-gayanya. Gaya pada yoyo, ada gaya berat, ada gaya tegangan tali. Yoyo itu nanti turun ya, turun selain bergerak translasi, dia juga rotasi. Nah, kita kalau menghitung percepatan tetap boleh memakai sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, sigma F-nya berapa? W ini searah percepatan positif, min T plus T habis. Tegangan tali selalu tidak ikut dalam sigma F karena selalu hilang. Itu gaya AC reaksi. Yang bertranslasi adalah yoyo dengan massa M. Yang berotasi adalah yoyo juga dengan massa M. Bendanya cuma satu ini ya. Nah, yoyo dianggap silinder pecah sehingga konstanta momennya adalah setengah. Nah, kita uraikan W itu mg, yang bawah M plus setengah M. Jadi kalau begitu yang atas mg, yang bawah 3 per 2 M. Lihatlah M-nya bisa dicoret sehingga hasilnya 2 per 3 G. Nah, kalau G-nya dianggap 10, maka hasilnya adalah 20 per 3 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya tepat adalah A. Nomor 4. Balok A, B, dan katrol masing-masing memiliki massa 3 kg, 1 kg, dan 2 kg. Mula-mula balok A dan B ditahan dalam keadaan diam pada meja licin. Kemudian balok A dan B dilepaskan dan sistem dapat bergerak dengan percepatan sebesar berapa? Nah, kita jawab ya. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, perhatikan seperti ini menggambar gaya-gayanya ya. Nah, terus kemudian kita cari percepatannya. Pakai apa? Sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, sekarang coba lihat. WA secara percepatan positif, tegangan tali tidak ikut dalam sigma F ya, selalu menghilang. Nah, sedangkan gaya yang sejajar percepatan untuk balok B ini tidak ada ya. NB, WB, tegalur percepatan. Jadi sigma F itu jumlah gaya yang sejajar percepatan aja. Kalau tidak sejajar percepatan maka tidak dipakai. Jadi yang sejajar percepatan cuma WA searah percepatan berarti positif. Nah, yang bergerak translasi tentu saja balok A sama B, menggeser saja kan ya, MA plus MB, sedangkan yang berputar adalah katrol dengan massa M besar. Nah, katrol itu dianggap silinder pecah sehingga K-nya atau konstanta momennya adalah setengah. Sekarang kita tinggal masukkan aja, WA itu adalah 30 karena massanya 3, nah MA 3, MB 1, massa katrol 2. Nah, ini kalau kita hitung berarti 30 per 5, jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan yang ditanyakan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Balok A, B, dan katrol masing-masing memiliki massa 3 kg, 1 kg, 1 kg. Mula-mula balok A dan B ditahan dalam keadaan diam. Kemudian balok A dan B dilepaskan. Percepatan balok B adalah berapa? Kita jawab ya. Oke, sudah saya gambar gaya-gayanya seperti ini. Tegangan tali tidak saya gambar karena selalu menghilang kalau kita menghitung percepatan karena merupakan gaya AC reaksi. Nah, katrol kiri kanan itu identik ya, masanya sama. Jadi yang kiri M besar, masanya yang kanan juga M besar. Nanti katrolnya berputar melawan putaran jarum jam seperti itu ya. Nah, perhatikan baik-baik, percepatannya selalu sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, jadi kalau begitu coba WA searah percepatan, ini positif. WB melawan percepatan berarti negatif. Nah, sedangkan A dan B ini bergerak translasi, kita jumlahkan massanya. Jadi sigma MT itu jumlah massa benda yang bergerak translasi ditambah dengan katrol yang berputar ini. Nah, punya konstanta momen setengah kali M, katrol yang kiri, katrol yang kanan juga setengah M. Jadi kalau begitu, ini kita masukkan aja WA 30 karena massanya 3, WB 10 karena massanya 1 kan. Nah, massa A3, MB1 kita masukkan, massa katrol 1, massa katrol yang kanan juga 1 ya. Ini kiri kanan sama, massanya adalah 1. Nah, jadi kalau begitu jika kita hitung ini berarti kan 20 dibagi dengan 5 ya. 20 bagi 5 itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah D.